Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Sihar Tambun. Untuk anak didik saya sekalian di kelas metodologi penelitian untuk S1, eh, terima kasih untuk tugas-tugas yang sudah masuk, terutama untuk proposal penelitian yang menjadi tugas proyeknya di semester ini ya. Eh, dari jumlah mahasiswa total 53 di kelas kita, saya ambil beberapa sampel untuk kita review, di mana nanti hasil review ini bisa Anda bandingkan dengan proposal saudara masing-masing untuk diperbaikin lagi ya, untuk disempurnakan. Nah, ini adalah usulan yang pertama masuk dan ini baru saya review ya. Ada beberapa hal yang harus saya pastikan sesuai dengan standar yang sudah saya ajarkan, yang sudah kita tetapkan, poin-poin penting lah ya, dari setiap proposal yang diajukan di dalam mata kuliah kita ini. Baik, yang pertama untuk pendahuluan dulu ya, untuk pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu selalu Bapak tekankan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya ada punya Ira ya, kebetulan judulnya dia tentang ini ada tertulis di sini, variabel Y-nya adalah kinerja pegawai. Baik. Nah, kalau kita melihat judul, biasanya seperti ini ya, saudara-saudara semuanya ya. Dari judul itu kita ketahui bahwa sebenarnya inti riset utamanya itu ada di variabel dependennya, yaitu kinerjanya, dalam hal ini kinerja pegawai. Baru nanti dihubungkan dengan variabel independennya, termasuk kalau ada moderating ataupun interveningnya. Nah, kalau bicara tentang kinerja, harusnya di bagian pendahuluan, maka yang muncul di sini adalah fenomena tentang kinerja. Ada apa tentang kinerjanya? Ya, misalnya ya, kalau misalnya di perusahaan itu, misalnya dia meriset satu perusahaan tertentu atau kelompok perusahaan, mungkin ada data-data yang menunjukkan ada fenomena tentang kinerja, misalnya kinerjanya menurun atau mungkin kinerjanya meningkat atau mungkin kinerjanya statis ada, padahal sudah ada stimulus-stimulus yang diberikan misalnya oleh perusahaan. Jadi di dalam fenomena situasi itu harus menunjukkan ada masalah dengan kinerja atau ada sesuatu yang unik di dalam kinerja pegawai sehingga relevan untuk kita teliti, menarik untuk kita teliti. Ya. Nah, di sini misalnya di dalam contoh ini dikatakan, ini contohnya ya, nanti bisa kita lihat sama-sama. Kinerja pegawai sangat berhubungan erat dengan komitmen sebagai motivasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Canggihnya perkembangan zaman dan globalisasi, maka teknologi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kinerja. Nah, dengan adanya teknologi, nah apakah artikel ini terkait dengan pemanfaatan teknologi? Apakah terkait dengan motivasi? Sehingga ini harus disinggung, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat judulnya ini cyber loving, kemudian ada komitmen ya, mungkin cyber loving dan lain sebagainya terkait dengan penggunaan teknologi ya. Tetapi di sini untuk lebih bagus lagi itu bisa dibuat lebih detail tentang kinerjanya dulu. Ada apa dengan kinerja? Betapa pentingnya kinerja itu. Nah, mungkin fenomena tentang kinerja, mungkin ada datanya. Kalau ada datanya sangat baik ya. Jadi kalau misalnya sampel perusahaan, kalau misalnya riset dilakukan di satu perusahaan untuk tugas riset ini, ya mungkin ada hasil evaluasi dalam 12 bulan terakhir atau dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tren gitu. Nah, itu sangat menarik kalau ada dibuat ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita coba cek misalnya punya Jeremy. Variabel di sini, variabel dependennya dia adalah keputusan pembelian kendaraan ya. Nah, ada apa dengan keputusan pembelian kendaraan? Adakah data-data daftar penjualan kendaraan dalam 5 tahun terakhir dari berbagai merek? Itu harus dimunculkan di sini gitu. Jadi kan sifat dari pendahuluan atau latar belakang itu adalah deduktif, dari umum ke khusus dulu. Ya, mungkin misalnya ini adalah daftar penjualan kendaraan. Ya, kalau nggak ada di dunia Indonesia dalam 5 tahun terakhir, bagaimana datanya? Apakah naik dan lain sebagainya? Ya,
Lalu hubungkanlah nanti tren-tren yang terjadi itu dengan variabel-variabel independennya gitu. Nah, itu harus muncul ya di bagian pendahuluannya. Jadi yang menunjukkan bahwa memang variabel dependen itu menarik untuk diteliti gitu. Ya, misalnya di sini ya, ini sudah ada disinggung misalnya. Data gabungan industri kendaraan bermotor selama 9 bulan di tahun 2020, penjualan mobil di semua brand hanya mencapai 407.000 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu adalah 700 sekian. Ya, oke, berarti terjadi penurunan yang menarik. Nah, ini bagus ya, artinya datanya sudah ada yang menunjukkan fenomena yang menarik. Nah, ini menarik diteliti karena datanya sudah terjadi penurunan yang sangat besar. Ada apa dengan ini? Nah, yang seperti ini yang kita harapkan ya. Nah, lalu nanti kita coba kita cek lagi yang lain. Ada beberapa sampel yang kita buka. Martaulina misalnya ini tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, adakah data kepatuhan wajib pajak di bagian pendahuluan gitu ya. Nah, misalnya ini pembukuan penerimaan pajak oleh ini tentang penerimaan pajak. Realisasi target penerimaan pajak ada datanya sampai akhir Agustus. Penurunan tajam dibandingkan dengan 3 bulan pertama pada tahun 2019. Oke, dan lain sebagainya. Oke, ini masalah penerimaan pajak. Kemudian oke, masih sampai di sini ya. Nah, mungkin ya masalah ini kan bicara tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Boleh juga disajikan data, kan seingat saya banyak itu ya. Ya misalnya dalam 5 tahun terakhir berapa banyak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di negara kita ini. Nah, kemudian berapa yang melaporkan SPT-nya patuh lapor gitu ya. Kemudian berapa yang tidak lapor, itu juga bisa disajikan untuk melengkapi yang sudah ada ini. Ini sudah ada ya, tapi fokusnya di sini masih masalah penerimaan boleh, tetapi bisa juga digandeng dengan data-data berapa banyak sebenarnya wajib pajak ya. Kalau bisa se-Indonesia dulu, sifatnya deduktif. Lalu kalau mau dihubungkan dengan mungkin wilayah DKI dengan beberapa KPP misalnya, silakan ya, itu akan jauh lebih sempurna lagi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di sini ada Siti bicara tentang kualitas audit. Nah, ada apa dengan kualitas audit? Ya, apakah ada keraguan tentang kualitas audit ya. Nah, apakah ada case ya, mungkin hasil-hasil audit yang dipertanyakan, adakah di sana masalah yang terjadi? Nah, harus secara tegas diungkapkan ya. Kalau ada data-datanya, mungkin ada data-data kualitas audit yang diragukan, sudah misalnya ada hasil audit ya dinyatakan opininya unqualified misalnya, tetapi kemudian diketahui bahwa ada kesalahan atau ada kecurangan di dalam penyajian laporan keuangan, mungkin bisa disajikan dalam 5 tahun terakhir bagaimana, itu untuk lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian misalnya ada DERI terhadap kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan menghubungkan size dengan leverage terhadap kinerja, kemudian ada variabel moderatingnya strategi bersaing. Strategi bersaing ini saya kira nanti pasti ini bicara tentang strategi low cost atau diferensiasi biasanya ya kalau menggunakan data sekunder seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada apa fenomenanya tentang kinerja perusahaan ya. Nah, di sini ada data perusahaan Indonesia yang termasuk dalam daftar tersebut. Majalah Forbes Agustus merilis Global 2000 ya, daftar perusahaan dengan kinerja terbaik di dunia. Oke, ada ya, boleh. Ini jadikan sebagai fenomena ya. Nah, nanti ini dihubungkan nanti dengan kira-kira apa hubungannya dengan variabel independen yang tadi independennya kan dibuat itu saya lihat di leverage, ada size, kemudian ada strategi bersaing yang memoderasi. Oke, itu sampel-sampel ya. Jadi coba bandingkan di antara punya anak didik Bapak sekalian di variabel di pendahuluan masing-masing. Upayakan ada data yang terkait dengan variabel Y-nya, variabel dependennya.
Nah, data-data itu menunjukkan seberapa penting riset ini untuk kita lakukan sekarang, seberapa urgent. Kalau misalnya penjualan mobil seperti yang tadi atau kendaraan tadi itu menurun drastis, itu menarik. Menunjukkan kinerja meningkat, itu menarik. Menunjukkan penerimaan pajak berkurang, itu menarik. Ya, jadi kalau bisa ada data lagi yang lebih bagus lagi, kinerja karyawan yang menurun kah atau bagaimana dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak sering gambarkan seperti ini. Selain fenomena situasi, kita juga harus memeriksa riset terdahulu sampai di mana. Kadang disebut juga fenomena teoritis atau riset yang terkait dengan judul kita ini sudah sampai di mana, ya. Nah, tapi sifatnya ini harus global saja, jangan detail dulu. Ya, misalnya contoh misalnya ini saya buat ya, punya si Derry misalnya. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh size terhadap kinerja perusahaan telah diteliti oleh si A, si B, si C dan mengatakan pengaruhnya adalah positif misalnya. Namun ada peneliti yang lain yang mengatakan, yaitu peneliti si A, si X, Y, Z yang menyatakan justru size itu tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, boleh. Nah, itu juga kan menjadi fenomena bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu sehingga mendorong penelitian ini masih memungkinkan untuk dilakukan, masih relevan untuk dilakukan. Bisa. Ya. Atau misalnya Bapak ambil misalnya contoh punya si Jeremy misalnya ya, yang mengatakan keputusan pembelian kendaraan. Nah, apa saja yang mempengaruhi penelitian keputusan pembelian kendaraan itu? Ya, misalnya di sini dikatakan ya tentang ada terkait itu dengan konten marketing atau online marketing, silakan. Mungkin lagi naik, lagi tren tentang online marketing, silakan dibahas. Yang penting ada referensinya ya. Oke. Nah, lalu kalau kita sudah menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait dengan punya kita ini sampai di mana, maka lanjutkanlah, jangan berhenti di situ. Ceritakan juga di bagian paragraf itu, di bagian akhir, apa yang menjadi perbedaan riset kita ini dengan riset yang terdahulu gitu. Jadi harus ada bedanya, jangan sama. Jadi kalau sama persis dengan penelitian terdahulu mah, nah itu artinya bahwa penelitian kita itu sudah tidak bagus, sudah hanya plagiat saja. Ya. Apalagi kalau hanya mengganti perusahaannya saja, itu mah bukan penelitian namanya ya. Jadi harus dijelaskan apa yang menjadi perbedaan kita di antara penelitian terdahulu. Misalnya, ini contoh ya. Kita menjelaskan misalnya penelitian terdahulu belum ada ya misalnya yang memasangkan dalam satu model penelitian yaitu cyberloafing dengan komitmen organisasi itu dipasangkan sebagai variabel independen yang dipasangkan mempengaruhi kinerja pegawai misalnya, atau belum ada penelitian yang menempatkan self control sebagai variabel moderating ya, di dalam model pengaruh cyberloafing dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai misalnya. Jadi kita harus secara tegas menjelaskan apa yang menjadi keunikan riset kita ini dibanding sebelumnya. Nah, jadi kalau paragraf pertama tadi tentang fenomena, situasi, fakta di lapangan harus ada datanya sebaiknya. Paragraf kedua bicaralah tentang riset terdahulu udah sampai di mana. Ya, dan posisi penelitian kita sampai di mana? Penelitian kita apa perbedaannya dengan penelitian terdahulu gitu. Jadi tekankanlah sehingga di sana kita bisa memberitahukan apa yang menjadi pembeda riset kita, ya. Ya, jadi atau mungkin istilah lain apa yang baru di dalam penelitian kita ini, apa novelty-nya dibanding penelitian sebelumnya, harus ada, nggak boleh sama, ya. Makanya kadang-kadang dalam usulan-usulan yang dimasukkan oleh anak didik kami sekalian, kami suka menambahkan adanya variable moderating intervening. Sebenarnya tujuannya sederhana supaya jangan sama dengan judul-judul yang sudah banyak di dalam internet ya. Dan itu juga kita sesuaikan dengan review study yang ada penelitian sebelumnya ya. Nah, itu hal-hal penting di dalam bagian pendahuluan. Boleh ditambahkan apa yang menjadi motivasi penelitian, itu rata-rata sudah oke, tetapi ditekankan lagi mungkin ya keinginan untuk mendalami bidang marketing, bidang pajak dan lain sebagainya.
apa kontribusinya, silakan dijelaskan ya. Nah, kemudian di bagian bab yang kedua itu ada yang namanya grain theory misalnya ya. Grain theory. Saya lihat misalnya di sini punya diri misalnya contohnya. Literatur review dan hipotesis, langsung buat dulu di sininya apa grain teorinya ya. Misalnya kalau dia bicara tentang variabel dependennya tadi tentang kinerja ya, kalau kinerja perusahaan mungkin misalnya ya bicara tentang agency teori misalnya grain teorinya seperti itu, langsung di sini dibuat di bawah bab 2 misalnya langsung di sini ada bagian keduanya literatur review, langsung buat aja misalnya 21 agency teori seperti itu. Dan isinya nggak usah banyak-banyak, cukup setengah halaman. Konten agency theory itu apa? Misalnya menurut Jensen and Mapping apa? Lalu jangan berhenti di situ. Lalu apa keterkaitan research ini, model penelitianmu ini dengan agency theory tersebut? Nah itu harus ada. Jadi harus nyambung, harus ada benang merahnya di sini. Ya, jadi yang menunjukkan secara jelas bahwa terdapat keterkaitan antara agency teori dengan model penelitianmu ini, seperti itu ya. Nah ini sebenarnya sudah ada nih teori agency ya, tapi teori sinyal ada lagi boleh, tetapi buat dalam sub ini yang berbeda ya, sub judul yang berbeda ya. Misalnya 21 bicara tentang agency teori, 22 misalnya bicara tentang teori sinyal, sama ya. Jadi apa itu konten dari sinyal teori, signaling teori, lalu apa keterkaitannya, itu sangat penting dengan model penelitianmu ini, dengan variabel-variabel yang kita teliti ini, supaya jelas ya. Jadi itu sangat penting ya. Coba kita cek lagi yang lain, misalnya kalau ini ada punya Civic ya, Polisok, ini terkait dengan katakanlah kualitas audit. Nah apa ininya, grain teorinya di sini kita cek dulu ya di bagian ininya. Nah ini nggak perlu dituliskan kata grain teori lagi, langsung di sini apa nama teorinya ya, apa nama teorinya itu sangat penting, langsung dibuat di sini. Nah misalnya di sini teori atribusi, langsung teori atribusi itu dikemukakan oleh siapa, misalnya Fritz Heller misalnya ya. Kontennya tentang apa, lalu apa keterkaitannya research ini dengan teori tersebut, seperti itu langsung ya. Jadi langsung tegas, jangan bertele-tele, karena luaran dari tugas proyek kita ini adalah artikel ilmiah nanti ya. Jadi sampai dengan UAS, sampai dengan UTS, kita sampai dengan midtest. Oke, sama dengan ini misalnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah apa? Biasanya teori perilaku terencana ini biasanya ya. Nah ini kan benar nih. Nah, kemudian masukkan ini menurut siapa ya, menurut si Asden ini kalau saya nggak salah 91 atau 89 saya lupa ya. Tetapi ya ini teorinya langsung, jangan tulis lagi grain theory, langsung theory of planned behavior ya, langsung kontennya apa gitu ya. Harus menurut sumber aslinya ya, jangan dari kutipan orang lain lagi ya. Ya, kalau udah teori perilaku terencana itu udah pasti isi Asden ya. Lalu apa kontennya, lalu apa keterkaitannya dengan researchmu ini ya, silakan, itu yang harus diperhatikan ya. Ini misalnya yang terkait dengan keputusan pembelian. Nah apa grain teorinya, kita cek ya, misalnya grain teorinya dibuat di sini, tinjauan literatur, pemasaran dan lain sebagainya. Nah pemasaran apanya gitu ya, menurut ini harus dicari ya, misalnya apa, dan nggak boleh seperti ini ya, menurut Kotler Armstrong dalam Priyansa, nggak boleh ya, harus mengutip ke sumber referensi aslinya. Jadi jangan mengambil kutipan dari kutipan orang lain, jadi jangan memfotokopi dari fotokopian, makin nggak jelas, makin kabur nanti ya. Jadi langsung merefer ke jurnal sumber referensi utamanya ya. Kemudian misalnya IRA yang terkait dengan kinerja pegawai misalnya ya. Oke, kinerja pegawai apa di sini grain teorinya, kita cek.
Jadi nanti format artikelnya juga diperbaiki, nggak perlu ada bab 1, tulisan-tulisan bab 1, tulisan bab 2, nggak perlu ya. Langsung saja pendahuluan, kemudian literatur review misalnya. Nah, di sini grand teorinya apa? Belum ada juga ya. Jangan teori-teori biasa, harus ada grand teori seperti yang tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi bagian-bagian yang di awal itu harus diperhatikan grand teorinya dan keterkaitannya. Nah, kemudian bagian penting lagi dari bagian literatur review dan hipotesis adalah proses pembentukan hipotesis. Ya, jadi setelah bagian-bagian teori selesai, bagian penting di bagian 2 itu adalah bagaimana hipotesis itu terbentuk. Nah, kebetulan ini sampel-sampel atau judul-judul yang masuk kita kan semuanya kuantitatif, jadi artinya berhipotesis. Nah, prosesnya itu harus didukung oleh penelitian terdahulu. Misalnya, saya lihat ini kan masih teori-teori, ini udah masuk nih misalnya. Nah, pengaruh cyber loafing terhadap kinerja pegawai. Nah, di sini ceritakanlah siapa penelitian terdahulu yang telah meneliti ini. Ya, kalaupun nggak ada yang sama persis yang mendekati, yang sejenis risetnya ya terhadap kinerja. Ya, ini diungkapkan di sini. Nah, lalu nanti siapa saja kalaupun ada bertentangan masukkan, tapi harus diakhiri dengan sebuah hipotesis. Ya. Nah, ini subjudulnya sudah ada, tetapi hipotesisnya belum ada. Ya, jadi karena rata-rata judul kita ini kan, nah ini modelnya misalnya, oke 5 hipotesis, tapi ini harus muncul ya. Jadi di sini belum ada hipotesisnya dimunculkan. Harusnya di setiap di bawah subjudul ini harus diakhiri dengan hipotesis. Ya, coba kita lihat yang lain. Punya Jeremy misalnya, Jeremia ya. Nah ini juga belum ada hipotesis. Oke, di sini ini nggak boleh begini hipotesis ya. Hipotesis itu jangan terkumpul seperti ini. Nah ini model-model ya lama lah atau model skripsi zaman dulu. Enggak, sekarang hipotesis itu harus di sini. Jadi tempatkan dia di bawah pengaruh. Nah di sini belum ada subjudul hipotesisnya. Jadi hanya teori lalu tiba-tiba hipotesis. Nggak boleh seperti ini ya. Ceritanya nanti diperbaikin ya. Jadi formatnya harus seperti yang tadi ya. Oke, kita cek lagi yang lain. Misalnya ini sanksi, oke, masih teori. Nah, pengembangan hipotesis seperti ini. Nah, ini udah ada contohnya nih. Ya, misalnya ya ini tentu adalah riset terdahulu. Jadi ini pasti nanti ujung-ujungnya ini adalah hipotesis 1. Ya, jadi di sini setelah dia buat di sini ya, berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat ditetapkan hipotesis pertama sebagai berikut. Nah, dia menetapkan hipotesis di sini seperti ini. Oke, nah ini susunannya sudah bagus, poin-poin penting ya. Nah, tetapi harus diperhatikan penelitian terdahulunya ini harus relevan ya. Bapak selalu katakan utamakan atau sedapat mungkin dapatkan 5 penelitian terdahulu untuk mendukung satu hipotesis di sini ya. Nah, jadi usahakan itu 5 tahun terakhir yang terbaru jika ada ya, kecuali kalau benar-benar nggak ada. Tapi biasanya kita bisa menilai kalau topik-topiknya itu sudah sering dan umum, pasti riset-risetnya sudah sangat banyak. Cari yang terbaru ya. Kemudian kalau dia di hipotesis kedua ini juga sudah ada di sini, bisa dilihat. Oke, ini juga di hipotesis yang ketiga ya. Ini mana hipotesisnya? Oke, ini ada ya, ada. Ini ada hipotesis ketiganya. Kemudian hipotesis keempat dan kelima moderasinya ini sudah ada, tapi riset terdahulunya masih sedikit ya. Ini juga sudah ada, tapi riset terdahulunya baru-baru sih ya, 2020, bagus ya. Upayakan dari luar juga ada, bagus ya. Dari Martin udah cukup rapi ini punya si Marta ya. Coba saya cek lagi yang lain. Olisa ini bagaimana? Ini belum ya, masih di tahapan ini. Kemudian saya cek lagi punya Diri. Ini Diri bagaimana punyamu? Nah, ini sudah ada formatnya tetapi belum dituliskan ya.
Oke, tinggal menambahkan. Jadi riset terdahulunya masukin. Nah, ini ada 2, kalau boleh ada 5 ya. Dan kalau lebih bagus lagi dari artikel internasional ya, jauh lebih bagus. Ya. Penilaian dari Bapak juga kalau terpenuhi kriteria misalnya minimal 5 dan dari artikel internasional. Nah, karena angkatan tahun lalu itu banyak dan mereka bisa membuatnya dengan bagus ya. Tinggal kasih waktu aja. Dan ini harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya di bagian pendahuluan sudah dirumuskan ada 5 masalah, maka 5 hipotesisnya di bagian pendahuluan ya. Nah, di bagian pendahuluan perumusan masalah ini dibuatnya di sini ya. Apakah size berpengaruh terhadap kinerja, kemudian apakah leverage ya. Oke. Jadi konsisten ya, kalau perumusan masalahnya ada 5. Biasanya kalau model-model moderating kalau dia itu menggunakan independennya 2, moderatingnya 1, biasanya seperti ini 5 hipotesis. Tapi kalau beberapa di antara kalian mengajukan intervening, hipotesisnya ada 7 ya. Jadi indirect effect-nya juga kita hipotesiskan. Oke. Kemudian kalau mencari penelitian terdahulu, kadang ada juga beberapa pertanyaan seperti ini. Pak, saya nggak menemukan riset terdahulu yang menjelaskan tentang Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y2. Ya memang nggak akan ada gitu. Justru kadang-kadang kan yang terbaru di dalam penelitian kita itu adalah penempatan variabel Z-nya. Ya, misalnya moderatingnya kita tempatkan. Lalu bagaimana penelitian terdahulunya kalau belum ada sama persis? Nggak perlu. Jadi istilahnya kan gini. Penelitian terdahulunya yang terkait dengan hipotesis keempat misalnya, katakanlah hipotesis keempat itu strategi bersaing memoderasi pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap kinerja. Ya cari aja penelitian terdahulunya misalnya bahwa ada ukuran kinerja berpengaruh terhadap ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja. Lalu strategi bersaing bagaimana? Apakah dia berpengaruh atau tidak? Nah, banyak peneliti menggunakan bicaranya yang penelitian terdahulunya yang menyatakan tidak signifikan. Mungkin dia bisa mendukung. Jadi mungkin bisa saja dia berpengaruh signifikan, bisa juga dia mungkin bisa berpengaruh secara langsung, bisa juga mungkin hanya memoderasi. Tergantung lah. Jadi gabungkan aja penelitian terdahulu antara pengaruh X1 ke Y dan Z ke Y, lalu padukan dengan bahasamu sendiri. Buat benang merahnya. Kenapa? Strategi bersaing ini berpotensi memperkuat atau memoderasi pengaruh dari variabel independen ini terhadap variabel Y-nya. Nah, kalau ada intervening juga seperti itu ya. Jadi nggak harus ada persis pengaruh X terhadap Y2 melalui Y1. Pengaruh X independen terhadap dependen melalui intervening. Nggak ada yang sama persis, yang nggak bakalan ada gitu. Justru kebaruan kita menempatkan variabel intervening. Sama seperti ini, menempatkan moderating. Nah, tetapi gabungan dari penelitian terdahulu antara independen dengan intervening, kemudian ada intervening terhadap dependennya. Nah, lalu gunakan bahasamu sendiri sebagai bahasa yang akan menyatukan bahwa variabel intervening itu misalnya berpotensi untuk memediasi ya. Memediasi pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Seperti itu selalu ya. Oke. Nah, kemudian sudah ada hipotesisnya. Kemudian poin-poin penting lagi di bagian bab 3 itu diantaranya adalah definisi dan pengukuran. Jadi ada operasionalisasi variabel namanya ya. Di dalam operasionalisasi variabel itu harus ada yang namanya definisi dan pengukuran variabel. Ya, kalau dia data sekunder menggunakan rumus. Kalau dia data primer, indikator pengukuran sebagai cikal bakal pembuatan kuesioner. Nah, misalnya ini punya si Marta ya. Misalnya ini operasional variabel. Ya, ada definisi dan ada pengukuran dan harus ada sumbernya. Definisinya menurut siapa, indikator pengukurannya terdiri dari apa saja dan sumber referensinya dari mana. Nah, ini harus jelas. Ini bagian penting ya. Ya, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, adalah keadaan di mana bla 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 boleh ya, tetapi sumber referensinya harus ada. Kepatuhan formal seperti terdaftar dalam ini menghitung bla bla bla, sedangkan kepatuhan material, nah ini mungkin sudah menjadi indikatornya ya. Langsung dengan bahasa yang tegas saja.
variabel misalnya kepatuhan wajib pajak adalah bla 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 menurut siapa. Kemudian variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator 1, 2, 3 menurut siapa. Ya harus jelas ya. Misalnya seperti ini. Variabel dependen dalam penelitian independen adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bla 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 menurut siapa? Harus ada ya. Nah, misalnya ini ada nih Mulyari dan Setiawan. Menurut Ernawati, indikator pengukuran sanksi terdiri dari sanksi yang jelas, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Tentu sanksi-sanksi inilah yang menjadi dasar pembuatan kuesioner nanti. Seperti itu ya, diperhatikan. Nah, ini kalau punya Marta, di sini kan tadi sudah ada hipotesis, nggak perlu lagi yang di bawah ini. Yang di bawah ini dihapus saja. Ini nggak perlu lagi hipotesis ini dibuat di sini karena sudah ada di atas ya. Tetapi kalau review singkat tentang gambar model ini silakan, boleh dibuat. Nah, yang lain juga seperti itu ya. Jadi indikator pengukuran itu sangat penting. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh kuesioner Bapak ambil punyanya si Rizka Aulia misalnya ya. Judulnya dia ini misalnya pengaruh influencer dan sosial media sebagai strategi marketing Bapak Rafi Enterprise terhadap keputusan pembelian produk ini kan dengan brand awareness sebagai variabel moderating. Nah, yang penting sebenarnya setiap variabel itu dikemukakan di sini definisi dan indikatornya. Itu standar di kita ya. Nah, sederhananya influencer adalah bla 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 itu menurut siapa ya harus dijelaskan. Nah, kemudian terdapat 5 situasi menjadi tolak ukur ya, mungkin ini adalah indikatornya. Indikator pengukuran lainnya influencer. Nah, ya, 2014 ada sumbernya SIN ya. Jadi yang pertama itu adalah visibility, kemudian ada daya tarik, kemudian ada kepercayaan, kemudian ada keahlian, kemudian ada mengulas. Ini ada 5 kira-kira gitu ya. Nah, tentu ya minimal 5 kuesioner lah yang dibuat. Boleh saja lebih ya, misalnya satu indikator dengan 2 pernyataan atau 2 pertanyaan di kuesioner boleh. Silakan. Nah, di sini ada 5. Nah, berarti indikator pertama tadi ya misalnya adalah popularitas. Berarti ini ya, pertanyaan pertama. Ya, tolak ukur popularitas, membuat lebih menarik dan lain sebagainya ya. Oke, ini sudah cukup bagus, tinggal ini saja ya. Dan ini juga nanti untuk yang lain, perhatikan membuat kuesioner itu harus implementatif ya. Kata saya di perusahaan ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya implementasi. Jadi bukan teoritis. Jadi jangan membuat pertanyaan begini. Seorang artis akan menjadi influencer yang baik dalam mempromosikan produk. Nah, itu teoritis, bukan aplikatif. Harus aplikatif seperti ini. Ada kata saya. Jadi penerapan di perusahaan seperti apa gitu ya. Sama seperti ini, kalau saya buat dosen yang baik adalah dosen yang menguasai materi pembelajaran yang diajarkan. Ya iya, udah pasti jawabannya sangat setuju semua. Nah, tapi kalau kalian saya buat implementasi misalnya ya, dosen saya si Hartambun mengajarkan metodologi penelitian dengan sangat baik. Nah, belum tentu jawabannya sangat setuju, karena tergantung kan begitu ya. Tergantung Pak Siarnya ngajarnya udah bagus apa enggak, kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau dia tadi ada 4 variabel, keempat variabel itu seperti itu semuanya diuraikan di sini ya. Keputusan pembelian juga demikian ya, sampai dengan selesai. Nah, ini kuesioner. Nah, kemudian karena ini masa pandemi COVID-19, kuesioner ini nanti setelah UTS silakan dibuat dalam bentuk Google Form. Google Form barulah di-share ke responden yang relevan ya. Jadi responden yang relevan maksudnya apa? Ya, kalau misalnya seperti ini, pengaruh influencer, strategi marketing dengan brand awareness sebagai variabel moderating di keputusan pembelian produk ikan. Nah, berarti respondennya ini nanti harus yang sudah membeli produk ikan, kira-kira seperti itu. Jadi harus relevan. Ya, pengalaman yang tahun-tahun lalu ada juga yang selalu saya arahkan. Misalnya dia terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berarti respondennya itu adalah mereka yang melaporkan pajak sendiri. Gitu. Jadi jangan pula respondennya adalah anak SMA, belum punya NPWP, belum ngerti pajak, yang nggak relevan gitu. Jadi harus diukur, ya. Melihat judulmu, siapa yang bisa mewakili menjawab semua responden itu, semua variabel itu maksud Bapak. Ya, jadi kalau di sini ya mereka yang membeli produk nikah, gitu, ya.
seperti itu. Nah, kalau tadi judul teman kita yang lain misalnya penjualan kendaraan dan lain sebagainya, silakan diperhatikan. Nah, kalau perusahaan kalau apa namanya, kalau dia data sekunder tadi seperti misalnya punya dairy misalnya ya. Nah, ini nanti pemilihan sampelnya siapa gitu ya. Jadi silakan ditentukan ya. Misalnya yang ini biasanya kalau dia data sekunder menggunakan metode purposif, jadi ada kriterianya ya. Jadi ya apa kriterianya silakan ditetapkan. Yang umum-umum mungkin hasil selama 5 tahun, misalnya 5 tahun kita ambil ya, tidak delisting artinya tetap aktif. Kemudian ya mungkin mengungkapkan secara jelas strategi bersaing yang digunakan, kira-kira apa kriterianya silakan diungkapkan. Nah, sehingga jumlah sampel kalau menggunakan data sekunder itu ya yang lolos kriteria itu. Misalnya dia mengambil perusahaan manufaktur dari sekian banyak perusahaan manufaktur, misalnya katakanlah dari 180 misalnya yang memenuhi kriteria adalah 40, ya udah 40 kali 5 200 ya, 200 periode data misalnya ya, data panel. Nah, kalau dia kuesioner bagaimana gitu. Apalagi misalnya kuesioner saya ini Pak agak umum sifatnya, misalnya ya contoh tadi misalnya Jeremia misalnya ini terhadap keputusan pembelian kendaraan, bagaimana Pak, cukup nggak 30? Nggak seperti itu, ada kriterianya ya. Nah, kalau kita menggunakan apa namanya kuesioner apalagi menggunakan Google Form, kalau seperti ini kondisinya sulit kita mengetahui populasinya. Kalau nggak tahu jumlah populasi yang membeli kendaraan selama katakanlah setahun terakhir, ya gunakan aja metode penentuan sampel yang digunakan oleh HAIR. HAIR mengatakan jumlah sampel itu minimal 5 kali atau 5-10 kali dari jumlah indikator yang ada di dalam penelitianmu. Jadi kalau misalnya tadi contoh tadi punya si katakanlah Rizka, ini berapa indikatornya? Untuk X1 indikatornya 5 misalnya ya, untuk kemudian untuk X2 indikatornya juga 5, untuk X3 indikatornya ada 3, untuk variabel Y ada indikatornya ada 3, 5 juga ya. Kemudian ini masing-masing, kemudian untuk yang variabel yang moderating tadi ya, brand awareness-nya ini ada 7, berarti total 22. Kalau minimal 5 kali ya berarti kan paling nggak 100, 5 kali ya, tapi jangan juga harus persis 100 ya, boleh sampai dengan 10 kali juga boleh, 5-10 kali kata HAIR ya. Jadi seperti itu, jadi jangan berpikir boleh 100, nggak ada dasarnya semuanya ya. Kecuali kalau populasimu diketahui baru boleh menggunakan rumus-rumus misalnya sloping dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, kemudian satu lagi yang sangat penting, semua pembuatan kuesioner yang terlampir di dalam artikel ini nanti, dan juga itu harus menggunakan artikel itu harus menggunakan Mendeley ya. Harus menggunakan Mendeley. Kita cek dulu misalnya kira misalnya ini